Shalom. Apa kabar Bapak Saudara? Semua diberkati luar biasa, amin. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus, Bapak Saudara. Puji nama Tuhan Yesus. Ibadah di sesi ketiga ini akan dilayani oleh Ibu Gembala yang terkasih, Ibu Pendeta Darneti Pariaji. Mari sama-sama Bapak Saudara, kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan pada pagi ini. Kita mau kasih yang terbaik setiap hidup kita, hati kita buat Tuhan. Mari kita berdoa. Mengucap syukur Tuhan Yesus atas hari yang baru yang Tuhan beri dalam hidup kami Tuhan. Makasih Tuhan Yesus. Kalau sepanjang hidup kami Tuhan, sepanjang hari-hari kami Tuhan, kayak menikmati kebaikan, kayak menikmati kemurahan-Mu Tuhan. Maka hari ini Tuhan Yesus kembali lagi kami bersekutu dengan-Mu Tuhan Yesus. Kami percaya Engkau Tuhan yang berarti roti makanan kami. Engkau Tuhan yang memberkati air minuman kami. Bahkan Engkau Tuhan yang menjauhkan kami dari segala macam sakit, penyakit, dan mara bahaya. Dan hari ini kami terlalu percaya, setiap kami yang sakit Tuhan Yesus sembuhkan, yang berbeban berat terima kelepasan. Bahkan setiap kami merindukan jawaban doa Tuhan, yang berikan jawaban doa yang terbaik bagi setiap kami. Maka hari ini Tuhan Yesus, kami mau menyembah-Mu, pakai setiap lidah bibir hati kami Tuhan, agar setiap pujian penyembahan kami jadi dupa yang harum di hadapan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus yang siap untuk bersama-sama menyembah Tuhan, kita katakan amin. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama-Mu. Besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu. Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama-Mu. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa, segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Kita mau nyatakan bersama. Besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benar, adil dan benarlah jalan-Mu. Raja segala bangsa yang maha kuasa, Kau mulia Tuhan, haleluya. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus,
Sembah Yesus Tuhan Allah kita. Haleluya. Yesus Tuhan. Yesus, Engkau yang layak, Engkau yang layak disembah, dipuji selamanya, selamanya, selamanya Tuhan. Mari sembah Tuhan Yesus hari ini. Bebaskan rohmu. Pakai waktu ini untuk memuji, menyembah Tuhan. Haleluya. Terimalah setiap hati kami, terimalah setiap hidup kami. Ya Tuhan Allah kami, Kau yang besar, Kau yang mulia. Selamanya Engkau tetap Allah kami Tuhan, selamanya Engkau Tuhan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat kasih-Mu Tuhan yang memenuhi hidup kami, yang melayakkan kami untuk datang menyembah-Mu Tuhan. Setiap kami Tuhan, setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita angkat kedua tangan kita hari ini. How great is our God. Sing with me, how great is our God. Now we'll sing, how great is our God. How great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And now we'll see how great is our God. Jemaat Tuhan, mari sama-sama angkat hatimu katakan, is our God. And sing with me, how great is our God. And always sing, how great. We're singing, you are great. Whoa. How great. Ayo memuliakan Kau Tuhan Yesus, haleluya. We glorify your name. We exalt your name, Jesus. How great
name above all names. You are worthy of our praise, and my heart will sing, how great is our God. You're the name, you're the name above all names. You are worthy of our praise, and my heart will sing, how great is our God. We're giving our praise to you, Lord. Hallelujah. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And always sing, how great is our God. We bless you, Jesus. How great is our God. And sing with me, how great. And always sing, how great is our God. Come on, we're singing one more time for Jesus. How great is our God. Nama Tuhan, we praise you, Jesus. How great, how great, how great, how great, how great, how great is our God. Berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus, haleluya. Kasih Tuhan Yesus. Hari ini kami mau lebih lagi bersukacita Tuhan, karena kasih Tuhan yang begitu melimpah, karena anugerah Tuhan yang begitu dahsyat bekerja dalam hidup kami Tuhan. Hari ini biar setiap pujian kami hanya untuk menyenangkan hati Tuhan, hanya untuk memuliakan nama Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus yang siap untuk memuji dan lebih lagi kita katakan. Yang percaya Tuhan kita besar, kita boleh kasih salam senyum setiap jemaat Tuhan. Katakan kota pandang dari gereja dan suku mana, katakan haleluya. Tuhan kita ajaib, amin. Tuhan kita dahsyat selama-lamanya. Boleh tepuk tangan buat Allah kita yang dahsyat, Allah yang ajaib. Ku tak pandang dari gereja mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Mari tunjukkan kanan kiri Bapak Ibu. Bila hatimu seperti hatiku, engkaulah saudara dan saudariku. Katakan ku tak pandang, tak pandang dari suku mana, asal engkau berdiri atas firman-Nya. Sama-sama diberikan. Seperti hatiku, engkaulah saudara dan saudariku. Boleh lambaikan tangan Bapak Ibu. Dalam Yesus kita bersaudara.
tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, Serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. siapa yang dahsyat di tempatku. Mari gereja Tuhan, gerakkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Ya Allah, Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan, serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat, Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit Bersorak, sama-sama. Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, Umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. tepuk tangan katakan, Allah bangkit bersorak, sama-sama. Hey, Allah bangkit. Sekali lagi sama-sama, Allah bangkit. Allah bangkit bersorak, sorakan. Hey, bangkit musuh dikalahkan, musuh dikalahkan. Bebaskan. Boleh lebih dahsyat lagi. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Sama-sama katakan, Allah bangkit bersoraklah. Hey, Allah bangkit, bernyanyilah. musuh dikalahkan, Umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah dahsyat. Allah dahsyat di tempat kudusku. Tepuk tangan yang dahsyat buat Allah kita, amin. Kita percaya di tengah setiap keadaan situasi dunia hari-hari ini, kita punya Tuhan yang dahsyat, amin. Boleh katakan haleluya. Haleluya. Kuasanya dahsyat bagi setiap kita yang percaya, amin. Beri tepuk tangan, beri pujian bagi Raja kita yang berkuasa, Yesus namanya. Mari bersama-sama Tim Ilyas. Kami generasi yang telah Kau pilih untuk nyatakan kemuliaan-Mu. Kami generasi yang tak akan henti untuk bangkit nyatakan kuasa-Mu. Kita boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan. Mari sama-sama. Kami generasi yang telah Kau pilih untuk nyatakan kemuliaan-Mu. Kami generasi yang takkan henti untuk bangkit nyatakan kuasa-Mu. Mari angkat tangan kita Bapak Ibu. Tetap naik dan tidak turun, jadi kepala bukan ekor, untuk nyatakan surga Yesus yang berkuasa. Kuasanya dalam kami, bekerja di hidup kami. Kami terus bangkit takkan henti.
layani Tuhan, beritakan firman, Layan pesan telah menanti bagi gerejanya. Mesti hancurkan musuh di kalangan dalam untuk jadi berkat bagi kemuliaannya. kuasanya dalam kami, bekerja di hidup kami. Kami terus bangkitkan henti. Kuasanya dalam kami, Minyak baru mengurapi. kami terus bangkitkan henti. Kami terus bangkit, kami terus bangkitkan henti. Kami terus bangkitkan henti. Berikan tepuk tangan bagi Raja kita. Kita berikan tepuk tangan meriah buat Tuhan Yesus. Sukacita kita tidak ditentukan keadaan, tapi karena Kristus yang ada di dalam kita, amin. Makanya itu jadi alasan kita memuji Tuhan lebih lagi, amin. Kita berikan tepuk tangan meriah buat Tuhan Yesus, haleluya. I'll praise you Jesus in every moment of our life, haleluya. Hey! We'll sing it together. Yes. I praise you in the valley, praise on the mountain. I praise when I'm sure, praise when I'm doubting. I praise when outnumbered, praise when surrounded. This is the water my enemies drowning. As long as I'm breathing, I've got reason to praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. I praise when I feel it, and praise when I don't. I praise when I know you're still in control. Praise is a weapon, it's more than a shout. Hallelujah. Praise is a shout that brings Jericho down. As long as I'm breathing, as long as I'm breathing, I've got a reason to praise the Lord, oh my soul. Come on! Praise the Lord, oh my soul. I won't be quiet. I won't be quiet. My God is alive. How could I give it inside praise? Praise the Lord, oh my soul. Come on, give me praise, hallelujah, yay! I praise you, Jesus. I praise you, Jesus. I praise cause you're sovereign, praise cause you reign, praise cause you rose and defeated the grave. I praise cause you're faithful, praise cause you're true, praise cause there's nobody greater than you. I praise cause you're sovereign, praise cause you reign, praise cause you rose and defeated the grave. I praise cause you're faithful, praise cause you're true, praise cause there's nobody greater than you. Praise the Lord, oh my soul. Come on, sing it! Praise the Lord, oh my soul. Come on! Praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord,
soul. Yeah! Woo! Come on, we'll shout for Jesus. Let everything that has breath praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Let everything that has breath praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Let everything Everything that has breath praise the Lord. Praise the Lord. Let everything everything that has breath that has breath. praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Woo. Tepuk tangan meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Puji nama Tuhan. Saya mau lihat tangan-tangan yang bersukacita pada hari ini. Kita sekali lagi berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan. Mari kita sama-sama. Kita satukan hati kita menyembah Tuhan pada hari ini. Makasih Tuhan Yesus. Buat kesempatan. Buat anugerah Tuhan. Ketika kami boleh beribadah Tuhan. Kami bersyukur. Karena Tuhan Yesus yang mengatakan ibadah berguna dalam segala hal karena mengandung janji dari Tuhan. Dan hari ini janji Tuhan digenapi dalam hidup kami Tuhan. Kami menyembah-Mu lebih lagi Tuhan. Kami menyembah-Mu lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, mulia, sembah Raja mulia, bagi Yesus puji, hormat, dan kuasa. Oh, mulia, agung kerajaannya, dari surga datang untuk segenap umatnya. Mulia, sembah Raja mulia, hanya bagimu Yesus Tuhan. Puji, hormat, dan kuasa. Oh, oh, mulia, agung kerajaannya, dari surga datang untuk segenap umatnya. Dipuji, ditinggikan namanya Yesus. Kami berikan hormat dan kuasa, dan muliakanlah Yesus Raja. Oh, mulia, sembah Raja mulia, Dia telah lahir, dimuliakan, jadi Raja.
Terimalah setiap pujian kami Tuhan. Mulia, mulia, mulia. Kami sembah Kau Tuhan. Kami Yesus, puji hormat dan kuasa. Agung kerajaannya, Dia telah datang untuk selalu umatnya. Dipuji, dipuji, ditinggikan namanya Yesus. Hormatkan, muliakanlah Yesus Raja. Mulia, sembah Raja mulia. Dia telah lahir, dimuliakan, jadi Raja. Kasih Tuhan Yesus, dipujian kami Tuhan. Haleluya. Dipuji, ditinggikan, hormat dan muliakanlah. Dipuji, ditinggikan, hormat dan muliakanlah. Dipuji, ditinggikan namanya Yesus. Hormat dan muliakanlah Yesus Raja. Oh, mulia, sembah Raja mulia. Dia telah lahir, dimuliakan, jadi Raja. Angkat tangan sekali lagi, nyatakan, dipuji, ditinggikan, dipuji, ditinggikan namanya Yesus. Hormat dan muliakanlah Yesus. Kau Raja kami, bertahtalah dalam hidup kami, dalam hati kami. Oh, mulia, sembah. Dia telah mati dan dibangkitkan.
Dia telah mati, dibangkitkan, jadi raja. Dia telah mati, dia telah mati, dibangkitkan, jadi raja. Dia telah mati dan dibangkitkan, dia telah mati, dibangkitkan, jadi raja. Salib Kristus, bukti kasih terbesar Engkau buat kami Tuhan. Yesus yang telah mati dan bangkit, itu bukti kasih-Mu nyata bagi setiap kami. Kami bersyukur Tuhan, hidup di dalam kebenaran, hidup di dalam kekudusan-Mu Tuhan. Hari ini Tuhan, lebih lagi Kau siapkan hati kami Tuhan, untuk dengar suaranya Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus sama-sama kita katakan, amin. Silakan duduk, Bapak Saudara kasih Tuhan Yesus. Maka sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada pagi ini, mari sama-sama kita akan menyaksikan video highlight dari khotbah Ibu Gembala Sidang Irigasi Ibu Pendeta Darneti Pariaji. Selamat menyaksikan. Selalu belajar dan mengembangkan diri, melatih diri dan mengasah kemampuan di mana kita terpanggil. Kita harus terus belajar supaya kita bisa selalu menjadi berkat. Jika kita bertumbuh dalam kualitas firman Tuhan setiap hari, kita akan tetap efektif dan produktif. Maka itu jangan pernah berhenti belajar, terus bertumbuh di dalam kekristenan. Untuk bertumbuh dan berkembang setiap hari. Luangkan waktu terus gitu untuk bertumbuh di dalam Tuhan Yesus. Dan mari kita periksa diri kita, apakah kita setiap hari mencari cara untuk bertumbuh dalam kebaikan, pengetahuan, dan pengendalian diri. Fokus pada pertumbuhan setiap hari. Dan yang tidak hentinya belajar dan semakin dekat dengan Tuhan Yesus. Dan minta semangat yang segar dan baru, minta hikmat juga dari Tuhan. Yesus tidak hanya bertumbuh besar secara fisik, tetapi Yesus bertumbuh secara spiritual, emosional, dan mental. Tuhan telah memberi kita semua yang kita butuhkan untuk terus berkembang dalam tiap tantangan. Maka teruslah belajar agar tetap efektif dan produktif melebihi kapasitas kita. Minta hikmat dan semangat dari Tuhan Yesus agar mampu untuk terus belajar sehingga dapat bertumbuh dalam Kristus baik dalam hal fisik maupun spiritual, mental atau emosional saudara sekalian. Bapak Ibu, video lengkap dari khotbah Gembala Sidang Gereja Tiberias, Ibu Pendeta Darneti Pariaji, Bapak Ibu dapat saksikan secara lengkap di YouTube channel Gereja Tiberias Indonesia. Sama-sama di pagi menjelang siang hari ini, kita akan membaca dan mendengar suara gembala terkasih. Saya bacakan bagi Bapak Ibu Jemaat Tuhan, suara gembala dengan judul, kita harus menempatkan Tuhan yang terutama di dalam diri kita. Pemaui yang pertama, doa pembukaan. Tuhan Yesus, Engkau yang berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan. Berkati semua jemaat Tiberias selalu dalam lindungan Allah, dijauhkan dari segala mara bahaya dan malapetaka. Berkati semua jemaat Tiberias agar diprogramkan pesta di kerajaan sorga, agar para malaikat Allah menjaga dan mengawal menuju awan-awan masuk sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Pemaui yang kedua, kita harus menempatkan Tuhan yang terutama di dalam diri kita. Yang pertama, karena asal berkat hanya dari Tuhan. Ulangan 8 ayat 17 sampai 18, Markus 11 ayat 24. Seringkali kita lupa bahwa sejatinya setiap berkat yang kita terima berasal dari Allah. Tuhan Yesus mengingatkan umatnya untuk selalu ingat bahwa Allah adalah sumber segala berkat. Tuhan Yesus katakan bahwa di atas segalanya prioritas kita harus mencari dahulu kerajaan Allah. Dengan melakukan, maka otomatis kita akan dekat dengan Allah, sang sumber berkat. Saat kita taat akan firman-Nya dengan mencari dulu kerajaan Allah, maka janji Tuhan Yesus bagi kita bahwa semua yang kita perlukan akan Allah tambahkan. Yang kedua, karena kita akan mendapatkan kesenangan yang kekal. Pengkhotbah 5 ayat 10 sampai 11.
Pengkhotbah 2 ayat 1 sampai 2, Pengkhotbah 3 ayat 11. Penulis kitab Pengkhotbah adalah seorang yang kaya, dihormati, penuh kuasa dan kesenangan. Ketika ia merenungkan hidupnya, hasilnya juga menyedihkan. Ia menyadari bahwa kekayaan tidak mendatangkan rasa puas. Kenikmatan dan pencapaian duniawi tidak akan pernah memberikan kepuasan. Namun dengan kehadiran Allah dalam hidup kita akan mendapatkan kesenangan yang sejati. Bersama Allah kita akan mendapatkan kesenangan kekal. Dan yang ketiga, karena Tuhan akan menyertai kita dalam segala aktivitas kita. Filipi 4 ayat 6, Yesaya 41 ayat 10, Mazmur 37 ayat 5. Tuhan itu sangat baik, penyertaannya sempurna. Mari kita selalu berdoa dan berserah kepada Tuhan. Maka Ia akan melepaskan kita dari rasa takut dan khawatir yang berlebihan. Hidup kita memang tidak akan pernah lepas dari pergumulan dan persoalan hidup. Itu adalah proses pemurnian Tuhan dalam hidup kita. Agar kita semakin serupa dengan Tuhan Yesus. Dan iman kita semakin bertumbuh dewasa dan semakin teruji. Serta dimampukan melakukan perkara-perkara yang lebih besar bersama Tuhan. Sebagai doa penutup, Tuhan Yesus, kami berdoa agar kami hidup sepenuhnya di dalam Engkau dan hidup di dalam kekudusan, menjadi pelaku daripada firman-Mu, hidup menyenangkan hati Engkau, tidak mendukakan hati Engkau dan tidak mendukakan hati sesama. Kau menghendaki agar nama kami tercatat dalam kitab kehidupan di sorga. Kalau sampai nama kami tidak tercatat sesuai dalam Wahyu 20 ayat 14 sampai 15, kami akan mengalami kematian kedua, yaitu lautan api. Kami mau bersungguh-sungguh hidup di dalam Engkau sepenuh-penuhnya. Dan biarlah Allah Roh Kudus selalu mengurapi kami, memenuhi roh, jiwa dan tubuh kami. Dan dalam hidup ini kami selalu bertobat dan bertobat. Belajar dan belajar setiap hari. Belajar firman-Mu, mendalami firman-Mu dan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya. Kalau kami hidup sepenuhnya di dalam Engkau, maka terjadilah doa yang Engkau ajarkan sendiri. Yaitu hidup di bumi seperti di dalam sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Demikian suara gembala yang memberkati Bapak, Ibu dan saya. Dan sama-sama di pagi menjelang siang hari ini kita mau diajar, diubahkan oleh firman Tuhan. Mari Bapak Ibu sama-sama kembali, kita boleh satukan hati. Sama-sama kita bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan, oleh karena kemurahan Tuhan kami ada sampai hari ini. Oleh karena anugerah Tuhan kami dimampukan untuk kami boleh terus hidup dalam kekudusan, hidup dalam ketaatan. Di tengah dunia yang penuh dengan kekhawatiran, kami mau percaya bahwa Tuhan mengingatkan setiap kami bahwa sebagai orang percaya kami punya iman. Ada pemeliharaan Tuhan bagi setiap kami yang terus mengandalkan Tuhan, yang terus hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Roh Kudus, mampukan setiap kami untuk kami boleh menjadi pelaku firman. Kami bersyukur, kami boleh menyembah, memuji Tuhan dalam roh dan kebenaran. Terima kasih buat lawatan-Mu, dan kami menyiapkan hati kami diajar, diubahkan oleh firman Tuhan. Kami ucap berkat buat gembala kami, Bu Pendeta Darniti Pariaja, akan menyampaikan firman Tuhan. Setiap kata firman Allah pasti mengajar, mengubahkan, menguatkan, mendidik setiap kami. Beri kami hati telinga seperti seorang murid yang mau diajar, diubahkan oleh firman Tuhan. Segala kuasa mengganggu kami dengan firman Tuhan, kami tolak patahkan dalam nama Tuhan Yesus. Tidak berkuasa atas setiap kami. Roh Kudus, kuasai tubuh, jiwa, roh, pikiran setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu yang bersyukur, Bapak Ibu yang disayang Tuhan, Gereja Tiberias dengan iman sama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan buat kasihnya Tuhan. Mari sama-sama dengan hati bersyukur. Kami bersyukur buat kasih-Mu Tuhan Yesus. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, sebab Kau besar, perbuatan-Mu. Boleh bangkit berdiri Bapak Ibu sama-sama. Engkau tiada seperti Engkau, sebab Kau
Dengan kasih Kristus kami mengundang Gembala Sidang Gereja Tiberias, Ibu Pendeta Darneti Pariaji, sampaikan firman Tuhan. Engkau tiada seperti Engkau, tiada seperti Kau, tiada seperti Mari sama-sama katakan, tiada seperti Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan Yesus akan hari ini. Kalau kami ada sekarang ini sebagaimana kami adanya, kami percaya ini semua adalah kasih dan anugerah-Mu belaka untuk kami ya Tuhan Yesus. Pagi hari ini kami berkumpul bersama, kami beribadah kepada Engkau, kami memuji dan memuliakan Engkau, kami menyembah kepada Engkau ya Tuhan Yesus. Kami minta ya Engkau Allah Roh Kudus, penuhi dan urapi roh jiwa dan tubuh kami dengan roh kudus-Mu yang beribadah pagi hari ini. Penuhi roh jiwa dan tubuh anak-anak-Mu dengan roh kudus-Mu yang hadir di gereja Nias ya Tuhan Yesus. Dan penuhi roh jiwa tubuh anak-anak-Mu dengan roh kudus-Mu yang ibadah lewat live streaming. Kami minta ya Engkau Allah Roh Kudus, Engkau yang terlebih dahulu bekerja, Engkau yang terlebih dahulu berbicara dalam pemberitaan firman ini untuk menguatkan iman kami, untuk menambah iman kami, bahkan menyembuhkan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami mulai pemberitaan firman ini. Haleluya. Amin, amin, amin. Shalom saudara sekalian, Tuhan Yesus memberkati. Saya percaya kita pagi hari ini berada dalam lindungan Tuhan Yesus Kristus. Amin saudara sekalian. Pagi hari ini saya membawakan tema firman Tuhan yang berjudul memiliki kuasa mengikat dan melepaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Memiliki kuasa mengikat dan melepaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Firman Tuhan di Matius 16 ayat 19, Tuhan Yesus katakan ya kepada Petrus ya saudara sekalian, kepada murid-muridnya juga, kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga, saudara sekalian. Nah, firman Tuhan ini di mana Petrus dan para murid lainnya melanjutkan karya Kristus di bumi dengan memberitakan Injil dan menyatakan kehendak Allah kepada manusia. Mereka dipersenjatai dengan otoritas yang sama seperti yang dimiliki Yesus. Nah, di Matius 18 ayat 18 Tuhan Yesus katakan, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Dijelaskan di sini soal mengikat dan melepaskan dalam konteks disiplin bergereja. Ya, dijelaskan di sini adalah soal mengikat dan melepaskan dalam konteks disiplin bergereja. Para rasul menjelaskan kewenangan untuk mendisiplinkan jemaat. Tuhan Yesus di sorga mengesahkan apa yang dilakukan dalam namanya, dalam nama Yesus, dan dalam ketaatan terhadap firman-Nya di bumi ini. Pengertian mengikat dan melepaskan yang dimaksud dalam ayat Matius 16 ayat 19 ya saudara sekalian, ini adalah mengandung arti yaitu Tuhan Yesus memberikan kepada kita yaitu suatu kuasa untuk memutuskan dan melaksanakan suatu disiplin atau peraturan dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan Yesus. Dengan kata lain, gaya hidup kita sebagai anak Tuhan Yesus. Nah, firman Tuhan di Roma 8 ayat 14 sampai 16 dikatakan, semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, Ya Aba, Ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Ketika kita menerima Tuhan Yesus masuk ke dalam hati kita, maka Roh Kuduslah yang mendiami hati kita, saudara. Dia membawa hidup kekal, melahirkan kita kembali menjadi anak-anak Allah, dan kita menjadi ciptaan baru.
Tuhan Yesus datang memerdekakan kita dan memberikan kita kuasa sebagai anak Bapa yang di sorga. Ketika kita mengerti identitas kita sebagai anak-anak Allah, maka kita tidak lagi akan diperhamba oleh dunia. Sebagai anak-anak Allah, kita harus terus melatih diri untuk membangun gaya hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus atau Roh Allah. Tuhan ingin menuntun kita di jalan yang Tuhan Yesus rancangkan bagi kita. Mata Tuhan tertuju kepada kita umat kepunyaannya. Karena itu, miliki hati yang rela untuk dipimpin dan mempercayakan hidup kita ke dalam tangan Tuhan Yesus. Nah, itu akan membuat kita bisa melangkah seirama dengan Tuhan Yesus, yaitu penuh damai, sejahtera, dan sukacita dari Roh Allah, saudara sekalian. Jadi hal yang pertama, arti dari memiliki kuasa mengikat dan melepaskan di dalam nama Tuhan Yesus adalah Tuhan Yesus memberikan satu kuasa untuk memutuskan dan melaksanakan suatu disiplin atau peraturan dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan Yesus. Dengan kata lain, gaya hidup kita sebagai anak-anak Tuhan Yesus. Nah, kemudian memiliki kuasa untuk mengikat dan melepaskan di dalam nama Tuhan Yesus, yaitu Tuhan Yesus memberikan kita kuasa untuk melakukan seperti yang Tuhan Yesus lakukan. Kuasa untuk melakukan seperti yang Tuhan Yesus lakukan. Firman Tuhan di Efesus 3 ayat 20 saya bacakan. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Ya, saudara sekalian. Firman Tuhan di Efesus ini katakan mengajarkan kepada kita kuasa Allah melampaui pengertian kita. Kuasa ilahi sedang bekerja di dalam orang Kristen supaya kita dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita minta atau kita bayangkan, saudara sekalian. Di Efesus 1 ayat 19 sampai 20 dikatakan, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan dia dari antara orang mati dan mendudukkan dia di sebelah kanannya di sorga, saudara sekalian. Nah, ayat Efesus 1 ayat 19-20 ini mengajarkan bahwa kuasa Allah bagi kita orang percaya tiada bandingannya. Ya, juga di Yohanes ayat 12-14 Tuhan Yesus katakan, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Yaitu saudara, Tuhan Yesus memberikan kita otoritasnya. Bahkan Ia juga memberikan otoritas kepada kita melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar yang daripada Tuhan Yesus lakukan, saudara sekalian. Nah, Tuhan Yesus memberikan kita otoritasnya, yaitu dalam nama Tuhan Yesus. Itu adalah tanda akhir orang Kristen. Dan juga kita dalam mengucapkan akhir doa juga kan dalam nama Tuhan Yesus. Atau melakukan apapun atau melaksanakan apapun kita lakukan dalam nama Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus berkata di dalam namaku, Yesus menunjuk kita sebagai wakilnya yang sepenuhnya berwenang untuk bertindak atas namanya. Jadi itu berarti kita hanya perlu tahu siapa diri kita, ya saudara sekalian. Dan kita berjalan dengan keyakinan bahwa Yesus sudah memberikan otoritasnya kepada kita. Itu berarti kita berdoa dengan berani untuk kesembuhan, pembebasan, atau penyediaan, saudara sekalian. Dan kita telah ditunjuk, ya saudara sekalian. Berarti kita berdoa dengan penuh keberanian, ya saudara sekalian, untuk kesembuhan. Jangan takut-takut, saudara sekalian. Dalam nama Yesus sembuh, gitu. Setiap orang yang percaya Yesus ada kuasa, ya saudara sekalian. Itu berarti kita berdoa dengan berani untuk kesembuhan, pembebasan atau pelepasan, saudara sekalian, dan penyediaannya, saudara. Dan itu kita telah ditunjuk, saudara sekalian. Di Yohanes 15 ayat 16 dikatakan, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap,
supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Jadi hal yang kedua, saudara sekalian, arti dari kuasa mengikat dan melepaskan di dalam nama Tuhan Yesus adalah kuasa untuk melakukan seperti yang Tuhan Yesus lakukan. Kuasa yang untuk melakukan seperti yang Tuhan Yesus lakukan. Nah, yang ketiga, memiliki kuasa mengikat dan melepaskan dalam nama Yesus, kita diberikan tiga, kuasa untuk memberitakan Injil Kristus yang menyelamatkan. Kuasa untuk memberitakan Injil Kristus yang menyelamatkan. Kuasa Allah bagi orang Kristen memampukan kita menjadi pelayan Injil. Ya saudara sekalian, di Efesus 3 ayat 7 dikatakan, dari Injil itu aku telah menjadi pelayannya menurut pemberian kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku sesuai dengan pengerjaan kuasanya. Efesus 3 ayat 7 saya ulangi, dari Injil itu aku telah menjadi pelayannya menurut pemberian kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku sesuai dengan pengerjaan kuasanya, saudara sekalian. Kuasa orang Kristen bukan miliknya sendiri secara pribadi. Setelah Allah menggunakan atau memakai Petrus sebagai sarana menyembuhkan pengemis yang lumpuh, para rasul menjelaskan bahwa orang itu tidak disembuhkan oleh kuasanya Petrus sendiri, melainkan melalui iman di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Ya. Di Kisah Para Rasul 3 ayat 12-15 dikatakan, Petrus melihat orang banyak itu lalu berkata, hai orang Israel, mengapa kamu heran tentang kejadian itu dan mengapa kamu menatap kami seolah-olah kami membuat orang ini berjalan karena kuasa atau kesalehan kami sendiri. Nah ini perhatikan saudara sekalian, bahwa kuasa itu bukan kuasa kita pribadi, tapi karena Tuhan Yesus menyertai dan Tuhan Yesus ada di dalam kita, maka kuasa Tuhan Yesuslah yang itu. Hai orang Israel, mengapa kamu heran tentang kejadian ini? Dan mengapa kamu menatap kami seolah-olah kami membuat orang ini berjalan karena kuasa atau kesalahan kami sendiri? Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah nenek moyang kita telah memuliakan hambanya, yaitu Yesus, yang kamu serahkan dan tolak di depan Pilatus, walaupun Pilatus berpendapat bahwa ia harus dilepaskan. Tetapi kamu telah menolak yang kudus dan benar, serta menghendaki seorang pembunuh sebagai hadiahmu. Demikianlah ia, pemimpin kepada hidup, telah kamu bunuh. Tetapi Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, dan tentang hal itu kami adalah saksi, saudara sekalian. Ya, tentang hal itu kami adalah saksi, saudara. Kuasa orang Kristen dari Allah memampukan untuk menahan penderitaan dan penganiayaan, saudara sekalian. Ya, kuasa orang Kristen dari Allah memampukan untuk menahan penderitaan dan penganiayaan. Di 2 Timotius 1 ayat 7-8 dikatakan, yang kalau tadi kan kuasa orang Kristen itu adalah bukan kuasa kita sendiri, tetapi kuasanya Yesus yang menyertai kita dan ada di dalam kita, saudara sekalian. Kemudian kuasa orang Kristen dari Allah memampukan untuk menahan penderitaan dan penganiayaan, ya saudara sekalian. 2 Timotius 1 ayat 7-8 katakan, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita dan janganlah malu karena aku, seorang hukuman karena dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah, saudara sekalian. Kuasa orang Kristen dari Allah memampukan untuk menahan penderitaan dan penganiayaan. Kemudian kuasa orang Kristen, ya kita kuasa sebagai orang Kristen disempurnakan di dalam kelemahan. Di 2 Korintus 12 ayat 9 dikatakan, tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Nah, kemudian juga ya saudara sekalian, itu tadi bahwa kuasa orang Kristen dalam kelemahan kita disempurnakan, ya. Cukup kata Tuhan Yesus, kasih karuniaku bagimu, justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Kita tidak dapat bermegah diri bahwa kita tidak bisa sombong, karena kita harus merendahkan diri di hadapan Tuhan. Justru waktu kita merendahkan diri, maka kuasa Tuhan menjadi sempurna di dalam kita, saudara sekalian, ya, sempurna di dalam kelemahan kita.
Kuasa Tuhan itu sempurna. Kemudian seorang Kristen mendapatkan kekuatan melalui doa, saudara. Di Yakobus 5 ayat 16 dikatakan, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Allah menguatkan orang Kristen untuk melayani, ya saudara sekalian. Jadi untuk itu kita juga harus saling mendoakan, saudara sekalian, supaya kita sembuh, dan doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Jadi kuasa Tuhan, ya, kuasa Tuhan adalah kita mendapatkan kekuatan melalui doa. Dan kemudian Allah menguatkan orang Kristen untuk kita melayani, untuk berbicara dalam namanya, dengan keyakinan akan kehadirannya yang selalu menyertai kita. Di Matius 28 ayat 18-20, Tuhan Yesus katakan, Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman, saudara sekalian, ya. Tuhan Yesus atau Allah menguatkan kita orang Kristen untuk melayani, untuk berbicara dalam namanya dengan keyakinan akan kehadirannya yang selalu menyertai kita. Dan Tuhan Yesus katakan, aku senantiasa menyertai kamu sampai kepada akhir zaman, saudara sekalian. Orang percaya mempunyai banyak alasan, ya, kita untuk bersukacita. Kita semua sebagai anak-anak Tuhan Yesus mempunyai alasan bahwa kita bersukacita. Alkitab mengajarkan bahwa kuasa Kristus telah melengkapi kita untuk hidup secara kudus di dalam dunia yang penuh dosa ini. Di 2 Petrus 1 ayat 3 dikatakan, karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib, saudara sekalian. Jadi kita dilengkapi untuk dapat hidup secara kudus di dalam dunia ini, saudara sekalian. Dan iya, tapi juga Tuhan Yesus katakan, Allah katakan, kuduslah kamu sebab aku kudus. Tetapi dengan kita memiliki kuasa mengikat dan melepaskan dalam nama Yesus, maka kuasa Allah, kuasa Yesus Kristus melengkapi kita juga untuk kita hidup secara kudus di dalam dunia ini yang penuh dosa, saudara sekalian. Jadi hal yang ketiga, arti dari memiliki kuasa dan mengikat, melepaskan di dalam nama Tuhan Yesus ada kuasa untuk memberitakan Injil Kristus yang menyelamatkan. Memiliki kuasa mengikat dan melepaskan di dalam nama Tuhan Yesus adalah suatu kuasa. Yesus memberikan kita suatu kuasa untuk memutuskan dan melaksanakan suatu disiplin atau peraturan dalam kehidupan kita sebagai anak Tuhan Yesus. Dengan kata lain, ya, kita ada kuasa untuk memutuskan dan mendisiplinkan kita, gaya hidup kita sebagai anak-anak Tuhan Yesus. Yesus datang untuk memerdekakan kita dan mengembalikan identitas kita sebagai anak-anak Allah. Sehingga gaya hidup kita berubah menjadi seirama dengan Tuhan Yesus. Kemudian kedua, kuasa untuk melakukan seperti yang Tuhan Yesus lakukan. Allah telah memberikan otoritasnya bagi kita dalam namanya. Dan sepenuhnya berwenang sebagai wakilnya untuk melakukan kehendak Allah di bumi, saudara sekalian. Jadi kita diberikan otoritas, ya, dalam nama Yesus dan sepenuhnya berwenang sebagai utusannya atau sebagai wakilnya untuk melakukan kehendak Allah di muka bumi. Dan yang ketiga, kuasa untuk memberitakan Injil Kristus yang menyelamatkan. Di dalam nama Kristus kita telah diberikan kuasa untuk mengabarkan Injil, dan kemampuan dalam penderitaan juga akan semakin disempurnakan dalam Kristus, saudara sekalian. Nah, itulah saudara sekalian, kita memiliki kuasa mengikat dan melepaskan di dalam nama Tuhan Yesus adalah, yaitu tadi tiga, saudara sekalian, suatu kuasa untuk memutuskan atau membuat satu disiplin, peraturan atau gaya hidup kita sebagai anak-anak Tuhan Yesus, dan kemudian kuasa untuk melakukan seperti yang Tuhan Yesus lakukan, dan yang ketiga kuasa untuk memberitakan Injil Kristus yang menyelamatkan, saudara sekalian. Nah, itu saudara sekalian, marilah kita yang sudah menjadi anak-anak Tuhan Yesus dan yang percaya kepada Tuhan Yesus, saudara sekalian, kita harus percaya
Yesus adalah Allah sendiri yang turun ke dunia menjadi manusia, saudara sekalian. Dan kita lihat keadaan dunia sekarang ini, saudara sekalian, ya, kita harus banyak berdoa. Ya, kita memiliki kuasa mengikat dan melepaskan dalam nama Tuhan Yesus. Dan juga kita berdiri di atas firman-Nya, saudara sekalian. Di atas kata-kata Tuhan Yesus, saudara sekalian. Di Wahyu 6 ayat 6 katakan, ya, secupak gandum sedinar, 3 cupak jelai sedinar, tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu, saudara sekalian. Kita anak-anak Tuhan Yesus yang hidup sepenuh-penuhnya di dalam Tuhan Yesus, memiliki kuasa untuk kita tidak akan dirusakkan. Kita akan berkemenangan dalam hidup ini. Ya, banyak-banyak berdoa, hiduplah di dalam sepenuh-penuhnya di dalam Tuhan Yesus, karena penggenapan dalam Injil, dalam Alkitab, mulai kelihatan, saudara sekalian, ya, sudah mulai kelihatan. Tetapi tergenapi, ya, saudara. Tetapi kita percaya, kita sebagai anak-anak Tuhan Yesus, kita akan berkemenangan. Kita tidak akan dirusakkan. Dan kita memiliki kuasa mengikat dan melepaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Apa yang kita ikat di bumi, terikat di sorga. Apa yang kita lepaskan di bumi, terlepas di sorga, saudara sekalian. Nah, itulah saudara sekalian, marilah kita hidup sepenuh-penuhnya di dalam Tuhan Yesus, mengikuti kata-kata Tuhan Yesus. Tuhan Yesus katakan, berjuanglah kamu masuk ke dalam kerajaan sorga, masuk pintu yang sempit itu, karena lebarlah pintu menuju kebinasaan. Kita diminta untuk selalu berkemenangan dalam hidup ini, menang atas dosa, menang atas sakit penyakit, menang atas masalah, menang atas kuasa gelap. Dan saudara sekalian, Tuhan Yesus katakan, barang siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, bagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama dengan Bapa di atas tahtanya. Tuhan Yesus katakan juga, hendaklah kamu siap sedia, karena anak manusia datang pada waktu yang tidak kamu sangkakan. Melihat akhir-akhir ini, akhir-akhir zaman ini, saudara sekalian, maka kita selalu berjaga-jaga dan waspada, saudara sekalian, karena kita tidak tahu kapan Tuhan Yesus datang. Ya, kapan juga kita dipanggil pulang. Ya, maka itu kita harus dalam pertobatan sepenuh-penuhnya setiap hari, bertobat, tiada hari tanpa pertobatan. Dan kita selalu di dalam firman Tuhan, pelaku firman Tuhan, hidup dalam kekudusannya, selalu merenungkan firman Tuhan dan lakukan firman Tuhan. Maka kita akan berbahagia, saudara sekalian. Nah, itulah saudara sekalian, kita diberi kuasa untuk mengikat dan melepaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Kita memiliki kuasa mengikat dan melepaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Yaitu satu, Tuhan Yesus memberikan kita kuasa untuk memutuskan dan melaksanakan suatu disiplin dan atau peraturan dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan Yesus atau gaya hidup kita sebagai anak-anak Tuhan Yesus. Yang kedua, kita diberikan kuasa untuk melakukan seperti yang Tuhan Yesus lakukan, saudara sekalian. Bahkan Tuhan Yesus katakan kita akan melakukan hal-hal yang lebih besar yang dari Tuhan Yesus lakukan, saudara sekalian. Dan yang ketiga, kita diberikan kuasa untuk memberitakan Injil Kristus yang menyelamatkan. Dan kita harus percaya apapun profesi kita, profesi Anda atau dimanapun Anda berada, beritakanlah Injil. Karena Tuhan Yesus menyertai Anda, menyertai kita semua. Dan dalam waktu kita memberitakan Injil, kita ada kuasa. Dan Tuhan Yesus menyertai kita sampai akhir zaman. Kita ada kuasa dan kita percaya pemberitaan Injil kita tidak akan sia-sia, tapi akan menyelamatkan. Ya saudara sekalian, demikianlah saudara sekalian firman Tuhan pagi hari ini, semoga menjadi berkat bagi saudara sekalian dan juga berkat bagi saya. Dan Tuhan Yesus memberkati, ya, dan saya percaya kita sebagai anak-anak Tuhan Yesus, kita mau memuliakan Tuhan Yesus seumur hidup kita. Amin saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati, saya serahkan kepada Pendeta Elvis di Gereja Nias. Puji Tuhan, terima kasih Bu Gembala Sidang atas firman yang Ibu sampaikan pagi hari ini. Kami sungguh diberkati firman Tuhan yang luar biasa yang memberkati kami semua pagi hari ini. Kami diajarkan bahwa kita anak-anak Tuhan memiliki kuasa untuk mengikat dan melepaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa terus untuk Ibu Gembala, Tuhan beri kesehatan, umur panjang, tambahkan hikmat, urapan, kuasa dari sorga untuk terus mempersiapkan seluruh jemaat Tiberias, jemaat yang kudus, misionaris, dan siap ke sorga. Kiranya Tuhan memberkati Bu Gembala. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, saudara diberkati Tuhan. Boleh sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Puji Tuhan, saudara, hari ini Gembala Sidang kita mengajar tentang memiliki kuasa. Sama-sama bilang bersama saya, aku punya kuasa. Amin.
Kenapa kita punya kuasa? Tuhan Yesus bilang, barang siapa percaya kepadaku, ia juga melakukan perkara-perkara yang aku lakukan. Jadi kalau saudara percaya, pasti ada kuasa. Amin. Maka kita juga punya kuasa untuk mengikat dan melepaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Tadi ada 3 hal yang Ibu sampaikan. Yang pertama, suatu kuasa untuk memutuskan, melaksanakan disiplin kita sebagai anak-anak Tuhan Yesus. Yang kedua, kuasa untuk melakukan seperti yang Tuhan Yesus lakukan. Dan yang ketiga, kuasa untuk memberitakan Injil Kristus yang menyelamatkan. Amin. Jadi hari ini siapapun saudara, bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak muda, saudara punya kuasa. Amin. Maka kalau saudara punya kuasa, jangan takut apapun yang terjadi, apapun masalahmu, selama saudara berjalan dalam kuasa Tuhan, sebesar apapun masalahmu, sebesar apapun badai hidupmu, bersama Tuhan kita cakap menanggung segala perkara. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Maka kuasa itu kita harus jaga. Kenapa? Karena kuasa itu bisa hilang. Kapan hilangnya pendeta? Waktu kita jatuh dosa. Maka jangan jatuh dosa. Amin. Suami-suami hidup yang baik, istri-istri hidup yang baik. Ya, mendiang Pak Pareji ajar kalau kita jatuh dosa seperti Adam dan Hawa, saudara, maka Roh Kudusnya undur, saudara. Daud itu Saul tadinya penuh kuasa, terima kuasa dari Tuhan, tapi karena dia dosa, saudara, Roh Kudusnya undur. Akibatnya apa? Cuma debu tanah. Saul akhirnya apa? Diganggu iblis. Jadi kalau kita dosa, kuasa itu saudara bisa undur dan kita bisa dikalahkan iblis. Maka hidup dalam pertobatan, mulutmu ada kuasa, tanganmu ada kuasa. Apa yang saudara pegang, apa yang saudara kerjakan, diberkati berhasil. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Maka ya kita bersyukur di Tiberia, saudara, banyak jemaat juga hamba Tuhan mengalami kuasa mujizat. Jadi kuasa itu selain dari Tuhan Yesus juga kuasa itu ada, ya, kuasa Tuhan melalui kuasa minyak urapan. Kita baca bersama di dalam Markus pasal 6 ayat 12 dan 13. Sama-sama kita baca 2, 3, ya. Lalu pergilah mereka memberitakan bahwa orang harus bertobat. Dan mereka mengusir banyak setan dan mengoles banyak orang sakit. Dengan apa? Minyak. Dan apa? Menyembuhkan mereka. Mengusir apa, saudara? Setan. Dan mengoles orang sakit dengan apa? Minyak. Jadi ayat ini cerita ketika Tuhan Yesus mengutus murid-muridnya untuk memberitakan Injil. Bukan hanya mengutus, Tuhan juga memperlengkapi murid-muridnya. Dengan apa? Dengan kuasa. Melalui apa? Melalui minyak urapan. Maka kalau saudara terima minyak urapan, saudara ada kuasa. Amin. Untuk apa ini minyak urapan ini diberikan kepada murid-murid? Untuk mengusir setan. Artinya apa? Setan itu saudara bisa ganggu kita. Setan itu saudara bisa kalahkan kita. Tapi kalau saudara hidup dalam pertobatan, diurapi minyak, saudara menang atas setan-setan. Katakan amin. Maka yang keempat, sedikit saya menambahkan, kita punya kuasa untuk mengikat dan melepaskan. Kuasa apa itu? Kuasa untuk mengikat dan mengalahkan iblis. Amin. Jadi kita harus kalahkan iblis. Nah, saya mau tanya sama saudara, saudara percaya iblis bisa kita kalahkan? Amin. Nah, saya mau tanya sama saudara, ini pertanyaan sederhana. Iblis takut kita atau kita takut iblis? Ayo. Iblis takut kita atau kita takut iblis? Benar. Kenapa kalau lewat kuburan permisi anak bagong mau lewat gitu, saudara? Kadang-kala kita malam-malam, tengah malam lewat kuburan, saudara, kita mulai permisi gitu, saudara. Atau kita nyanyi kuat-kuat, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Sekarang sekali lagi saya mau tanya, iblis takut kita atau kita takut iblis? Maunya iblis takut kita. Tapi faktanya apa? Kita sering takut iblis, saudara. Nah, saya mau tanya saudara, iblis itu di mana? Iblis itu, saudara, bukan hanya di kuburan. Ya, kuburan memang tempat seram. Tapi iblis itu, saudara, di pikiran kita. Iblis itu menyerang pikiran. Jadi saudara nggak usah terlalu kadang-kala orang berpikir iblis itu ada di pohon-pohon, ya. Iblis itu yang matanya cuma satu, iblis itu cuma yang nyeret-nyeret kakinya, gitu, saudara. Iblis itu menyerang pikiran kita. Ingat zaman Adam, saudara. Zaman Adam dan Hawa, saudara.
Hawa dipengaruhi pikirannya oleh siapa? Iblis. Nah tadi Matius 16 saudara, Petrus baru saja mengatakan bahwa engkaulah Mesias. Lalu Tuhan bilang apa? Petrus, engkau akan mendirikan umatku. Apa yang kau ikat di bumi akan terikat di sorga. Apa yang kau lepaskan di bumi terlepas di sorga. Petrus baru dipuji Tuhan. Setelah itu saudara, Petrus, Tuhan bilang apa? Nyala engkau iblis. Coba kita baca Matius pasal 16 ayatnya yang ke-23. Ini sambungan tadi Matius 16 ayat 19. Sekarang ayat 23. Sama-sama kita baca 2-3 ya. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, stop. Siapa yang dibilang nyala iblis? Siapa yang dibilang nyala iblis? Petrus. Padahal Petrus baru dipuji Tuhan. Karena apa? Karena dia bilang engkaulah Mesias. Di atas batu karang ini akan mendirikan umat, saudara. Tapi kenapa sekarang Petrus dibilang nyala iblis? Apa salah Petrus? Lanjut kita baca sama-sama 2-3 ya. Engkau apa? Suatu batu sandungan bagiku. Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah. Melainkan apa yang hati-hati dengan pikiran. Iblis itu menyerang pikiran kita. Amin. Sekali lagi, hati-hati dengan pikiran saudara. Iblis itu menyerang pikiran. Iblis enggak serang uang saudara. Iblis enggak serang jabatan saudara. Iblis enggak serang emas saudara, harta saudara. Yang iblis serang apa? Pikiran kita. Jadi hati-hati, jaga pikiran saudara. Jangan biarkan pikiran kita liar saudara. Kadang-kala kita biarkan pikiran kita liar. Lagi di gereja kita mikir ini yang di depan ini boleh juga gitu saudara. Lalu kita masuk tadi ke gereja, lalu yang biasanya asar itu saudara salam, cuma dia lupa dia harus ikat ke tali sepatu, dia nggak salamin saudara. Ini asar ini kurang ajar gitu saudara. Nah pikiran kita itu saudara kalau nggak dikuasai bisa liar, bisa memikirkan hal-hal yang nggak benar, memikirkan hal-hal yang jahat saudara. Hari ini penuhi pikiran kita dengan firman, katakan amin. Penuhi pikiran kita dengan damai sejahtera Tuhan. Jadi hati-hati ya, dunia sedang krisis, dunia sedang resesi, dunia sedang tidak menentu. Kuasai pikiranmu. Tuhan pelihara hidup kita. Tuhan jamin hidup kita. Amin. Ku tahu Bapa peliharaku. Dia baik. Dia baik, ku yakin dia selalu sertaku. Dia baik, Saya mau tanya bapak-bapak, saya mau tanya orang tua. Saudara rela anak saudara kelaparan? Saudara biarin anak saudara kelaparan? Saudara orang tua punya anak, saudara nggak akan biarkan anak saudara kelaparan. Apapun saudara akan lakukan supaya anak saudara apa? Makan. Saudara punya Bapa di sorga. Bapa yang punya alam semesta. Kira-kira Tuhan biarin saudara lapar? Kira-kira Tuhan biarin saudara kekurangan? Tuhan pasti pelihara hidup saudara. Kuncinya apa? Kita terus dekat dengan Tuhan. Kita terus melekat sama Tuhan. Kita terus berharap sama Tuhan. Amin. Kenapa? Karena berharap sama manusia bisa mengecewakan. Amin. Mengandalkan manusia. Alkitab bilang apa? Terkutuklah orang yang apa? Mengandalkan manusia. Ya, hari ini saudara hidup dalam pertobatan, andalkan Tuhan, terima minyak urapan, saudara diberkati Tuhan. Amin. Tadi malam saya ada jemaat undang saudara, dia ucapan syukur di Hotel Langham saudara. Dia dulu cuma ya bengkel sepeda. Dia datang merantau dari dataran Cina, datang ke Jakarta di daerah Jelambar situ saudara. Dia cuma bengkel sepeda, dia perbaiki, ya berapalah bengkel sepeda. Tapi dia rajin ibadah, perjamuan kudus, minyak urapan. Akhirnya punya toko sepeda. Nah udah punya toko sepeda, sekarang punya pabrik sepeda saudara. Ada di Medan, ada di Surabaya, ada Cilacap. Kemarin dia bilang lagi, Pak, yang di Semarang udah mau jadi 7 hektar saudara. Lalu saya bilang, Pak ini zaman susah, gimana penjualan, omset gimana? Saya juga bingung Pak, orang-orang lagi sepi proyek, saya justru ekspor ke Amerika saudara.
diberkati Tuhan. Hari ini saudara ada minyak dan anggur, cari sorga, semua pasti ditambahkan. Katakan amin. Jadi jangan kecil hati. Saudara usaha apa hari ini? Ya pendeta cuma bengkel, ya pendeta cuma jual makanan kecil-kecilan. Jangan khawatir, kita punya Tuhan yang hebat. Amin. Sepanjang saudara tekun, sepanjang saudara setia, saudara pasti diberkati Tuhan. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Tadi pun saya ketemu seorang bapak, dia bilang, Pak puji Tuhan, semenjak di Tiberias rajin ibadah, omsetnya terus meningkat, nggak pernah sepi saudara, nggak pernah kosong. Hari ini kita punya Tuhan yang hidup, amin. Kalau saudara minta, saudara anak saudara doa nangis, saudara tega biarin anak saudara kelaparan? Tidak, saudara minta sama Tuhan, berperkara sama Tuhan, Tuhan pasti berkati saudara. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Jadi yang keempat, kita punya kuasa untuk mengalahkan siapa? Iblis. Yang terakhir satu ayat kita baca sama-sama di dalam Efesus pasal 6 ayat 12. 2-3 ya. Karena perjuangan kita bukanlah melawan apa? Darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan apa? Melawan apa? Roh-roh jahat di udara. Garis bawahi, kita itu lawannya roh-roh jahat, bukan istri kita, bukan suami kita. Lawan kita siapa? Iblis. Jadi bukan lawan istri, bukan lawan suami, bukan lawan orang tua, tapi lawan siapa? Iblis. Musuh itu saudara ada dua. Musuh itu ada berapa? Dua. Satu musuh yang kelihatan. Musuh yang kelihatan itu kalau ada begal, ada orang mau begal saudara. Kira-kira saudara diam aja atau lari? Lari. Kalau ada orang mau lempar saudara batu, saudara diam aja atau lari? Lari. Itu musuh yang kelihatan. Yang kedua ada musuh yang tidak kelihatan. Musuh yang apa? Tidak kelihatan. Siapa itu? Iblis. Maka kita harus lawan ini musuh yang tidak kelihatan ini. Dengan apa? Dengan kuasa Tuhan. Maka saya imani, saya doa kita semua yang tekun minyak urapan perjamuan kudus. Kita menang atas iblis, kita terpelihara sampai kedatangan Tuhan. Yang percaya boleh berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu. Roh Kudus mampukan kami untuk melakukannya. Kita angkat pujian ini. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, mujizat-Mu pasti terjadi. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Sekali lagi, tak terbatas. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Ayo sama-sama angkat tanganmu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Lebih lagi dengan segenap hati kita sama-sama. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata.
kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Cuma Tuhan saja. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya mujizat, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Sekali lagi, ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Kami percaya mujizat-Mu, kami percaya kuasa-Mu, kami percaya Yesus dahsyat. Kuasa-Mu sanggup menolong kami. Mujizat-Mu nyata, mujizat-Mu ada, masih terjadi. Kami percaya. Terima kasih kuasa-Mu, tiada batas kasih-Mu, Yesus. kami sembah Kau Yesus. Bagimu-lah segala pujian, bagimu-lah segala hormat. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, Mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya mujizat Tuhan masih terjadi sampai hari ini, sampai detik ini Tuhan. Kalau hari ini kami boleh bernafas lega, itu juga mujizat dari Tuhan. Kalau kami masih bisa berkumpul dengan keluarga kami, berkumpul dengan saudara seiman kami, itu juga mujizat dari Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Yesus, kami telah dengar firman-Mu, firman yang dibawakan hamba-Mu terkasih, Gembala Sidang kami terkasih, Ibu Pendeta Darneti Pariaji. Biar setiap kata, setiap kalimat merupakan isi hatinya Tuhan, berakar, bertumbuh, berbuah, berlipat kali ganda di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siapkan hati kami untuk bawa yang terbaik di hadapan Tuhan. Engkau yang telah memberikan terlebih dahulu yang terbaik bagi setiap kami Tuhan Yesus. Maka hari ini ajar kami senantiasa untuk kasih yang terbaik di hadapan Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus yang siap untuk memberi, sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk, Bapak Saudara kasih Tuhan Yesus. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Kita bawa persembahan kita dengan ucapan syukur hanya untuk Tuhan Yesus.
kasih Tuhan Yesus. Kami kesayangan-Mu. Kami telah diterima lewat kuasa darah-Mu Tuhan. Haleluya. I am your beloved, a child of the Lord Most High. I am accepted. In me you are well pleased. Terima kasih Tuhan Yesus. I wanna thank you Lord. One more time we're singing. I am your beloved, a child of the Lord Most High. Oh, I am accepted. In me you are well pleased. No more sin, no more shame. Forgiven eternally. No other love like your love, complete in every way. No other love like your love, takes away all my fear. No other love like your love, complete in every way. No other love like your love, drives away all my fear. The Father's love. Kasih Tuhan Yesus. I am perfected, covered by your shed blood. Ooh. I am highly favored, righteous forevermore. No more sin, no more shame, forgiven eternally. No other love, no other love like your love, complete in every way. No other love like your love, drives away all my fear. No other love like your love, complete in every way. No other love like your love, drives away all my fear. The Father's love. Terima kasih untuk persembahan buat saudara. Tuhan Yesus memberkati. Tiba saatnya kita akan menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus. Di nama Tuhan, kita siapkan hati kita sambut tubuh dan darah Tuhan Yesus. Yesus, Kau telah mati bagiku, hapus dosaku.
Yesus, Kau telah bangkit dari maut, beri kemenangan. Sama-sama kita bangkit berdiri, sambut tubuh dan darah Tuhan Yesus dengan kasih Kristus. Saya mengundang Ibu Gembala Sidang Kita Kasih Pemberian Darah Nanti Pak Haji untuk memimpin dalam persyawatan kudus firman Tuhan. Kami menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Kita akan menerima perjamuan kudus, kita akan menyatu dengan tubuh darah Yesus. Di Matius 26 ayat 26 sampai 28 dikatakan, dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-pecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Kemudian di Wahyu 6 ayat 6 dikatakan, dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar, tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu. Nah, saudara sekalian, kita menyatu dengan tubuh darah Yesus. Tuhan Yesus ada di dalam kita dan kita di dalam Tuhan Yesus. Kalau ada Tuhan Yesus di dalam kita, hal yang besar, yang spiritual, yang spektakuler, mujizat besar pasti terjadi melalui diri kita, dan kita akan hidup oleh Yesus. Kita akan hidup kekal, saudara sekalian, dan juga secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar, tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu. Berarti semakin hari akan semakin sulit, semakin sukar, semakin susah, semakin mahal, tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu. Artinya kita anak-anak Tuhan Yesus yang hidup sepenuh-penuhnya di dalam Tuhan Yesus akan selalu berkemenangan dalam hidup ini. Dan kita hidup sebagai pelaku firman, kita hidup dalam kekudusannya. Kita tidak akan dirusakkan, kita akan berkemenangan atas segala masalah, saudara sekalian. Kita tidak akan mengalami resesi, kita tidak akan dirusakkan, saudara sekalian. Terlebih kita hidup berpadanan dengan apa yang ada pada kita, kita tidak duniawi, maka kita tidak akan mengalami resesi secara pribadi. Mari kita angkat roti yang akan dibentuk menjadi tubuh Kristus. Kita ucapkan bersama, dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari sorga. Inilah tubuh Yesus Kristus yang tertombak dan tertikam di atas kayu salib. Yang pertama, yang memberikan kami bersama keluarga keselamatan, yang memberikan kami hidup kekal di dalam kerajaan sorga. Yang kedua, tubuh Kristus yang ditombak dan ditikam di atas kayu salib untuk menyempurnakan agar tubuhku, jiwa dan rohku sempurna sehat, sempurna untuk dibangkitkan pada hari kiamat. Yang ketiga, tubuh Kristus yang ditombak dan ditikam di atas kayu salib agar kami semua bersama keluarga mulai hari ini tidak terkapar di meja operasi, tidak terkapar di rumah sakit, tidak terkapar di ruang ICU, tidak lumpuh, tidak pikun, tidak koma. Aku tolak sakit kanker, aku tolak sakit tumor. Dimanapun kami melangkah, dijaga malaikat, tidak jatuh, tidak bahaya, dan tidak celaka. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari sorga. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Kita makan bersama, inilah tubuh Yesus Kristus. Mari kita angkat anggur yang akan dibentuk menjadi darah Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus Kristus yang tertumpah, tercurah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Yang pertama, yang menyucikan dan menguduskan aku. Aku berjanji bertobat, menolak dosa, menolak setan-setan dan segala perbuatannya. Berkati aku bersama keluarga yang kudus. Aku tolak perzinahan, aku tolak percabulan. Aku tolak poligami, aku tolak poliandri. Jauhkan keluarga kami dari perceraian. Jauhkan keluarga kami dari orang ketiga. Mulut kami dikuduskan, tidak menipu dan tidak berdusta. Doa-doa kami penuh kuasa. Tangan kami dikuduskan, tidak cemar, tidak mencuri. Apa yang kupegang, yang kami kerjakan selalu berhasil. Aku tolak segala fitnah, fitnah atas keluarga kami dan fitnah atas gereja. Yang kedua,
Oleh darah Yesus, darah anak domba Allah, kami semua termaterai menjadi warga sorga. Sebagai warga sorga, kami semua berkumpul di bumi, berkumpul di sorga. Kami punya rumah di bumi dan punya rumah di sorga. Yang ketiga, oleh tetes darahnya, oleh bilur-bilurnya, segala penyakit sembuh hari ini. Dari ujung rambut sampai telapak kaki kami semua sehat sempurna. Tidak sakit kepala, tidak migrain, tidak vertigo. Aku tolak bodoh pelupa, anak-anakku pandai cerdas, punya masa depan indah. Oleh darah Yesus jantungku sehat sempurna. Tidak sakit jantung, tidak dioperasi, tidak serangan jantung. Oleh darah Yesus ginjalku sehat sempurna. Tidak gagal ginjal, tidak cuci darah. Oleh darah Yesus paru-paruku bersih normal. Tidak ada flek, tidak sakit paru-paru, tidak sakit asma, tidak sakit TBC. Oleh darah Yesus darahku normal, tidak tekanan darah rendah, tidak tekanan darah tinggi, tidak diabetes, aku tolak hepatitis. Aku tolak demam berdarah, aku tolak sinusitis, aku tolak alergi udara, aku tolak COVID-19, aku tolak super flu, aku tolak influenza A, aku tolak influenza B, aku tolak alergi makanan, tulang-tulangku sempurna sehat, tidak keropos tulang, tidak kanker tulang, tidak saraf kejepit. Aku tolak batu di empedu, aku tolak sakit pankreas, urapi liverku sempurna sehat, tidak sakit kanker liver. Hari ini aku sembuh, silahkan Anda semua berdoa masing-masing. Sebutkan nama sakit Anda masing-masing dan imani Anda sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Dan kalau ada kebutuhan lain, masalah finansial, masalah pekerjaan, masalah rumah tangga, orang tua, suami, istri, anak, cucu, minta kepada Tuhan Yesus sekarang ini dan imani doa Anda dijawab oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita angkat darah Yesus. Tuhan Yesus yang mengajar kepada gembala sidang gereja Tibeas bahwa perjamuan kudus ini kuasanya lebih dari roti mana. Aku percaya dengan perjamuan kudus ini tidur pun aku diberkati, dicukupi, tidak miskin, tidak bangkrut dan tidak kekurangan. Aku percaya dengan perjamuan kudus ini aku mulia, akan terbang ke awan-awan, jumpa Tuhan Yesus pesta di sorga. Aku percaya dengan perjamuan kudus ini aku diangkat naik, punya roh majikan, tidak jadi ekor tetapi menjadi kepala. Tidak gagal, tidak bangkrut, tidak hutang-hutang. Pekerjaanku, usahaku diberkati Tuhan 100 kali ganda. Segala penderitaan dan segala penyakit hari ini disembuhkan dan diselesaikan di atas kayu salib. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Kita minum bersama, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Kita berdoa untuk minyak urapan, dan Anda yang belum punya minyak urapan nanti bisa memintanya di mimbar. Tuhan Yesus, Engkau yang memberi perintah kepada gembala sidang gereja Tibeas untuk mengembalikan kuasa minyak urapan. Maka kami serahkan setiap tetes minyak ini dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus inilah minyak urapan yang kudus. 1, minyak urapan untuk muliakan Allah dan muliakan manusia dalam Hakim-Hakim 9 ayat 8-9. Kedua, minyak urapan punya kuasa untuk menyembuhkan orang sakit dan mengusir setan-setan dan roh jahat, terdapat di Markus 6 ayat 12-13. Ketiga, minyak urapan untuk menghancurkan segala kutuk-kutuk, terdapat di Yesaya 10 ayat 27a. Keempat, minyak urapan untuk menjadikan kami lebih dari teman sekutu kami, terdapat di Ibrani 1 ayat 9. Kami serahkan setiap pot, setiap botol, setiap tetes minyak ini, minyak urapan yang kudus dan yang penuh kuasa dalam nama Tuhan Yesus. Minyak urapan ini memuliakan Allah dan memuliakan manusia. Kami muliakan Allah kami, Yesus Kristus Tuhan, dan kami manusia mulia, tidak sakit, tidak miskin, tidak gagal. Apa yang kami kerjakan selalu berhasil. Dalam nama Tuhan Yesus inilah minyak urapan yang kudus, oleskan pada dahi dan kepada kepala Anda dan pada bagian yang sakit. Dan untuk Anda yang sakit, Anda imani, Anda sembuh dalam nama Tuhan Yesus.
Terima kasih Bapa Surgawi, di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah menyatu dengan tubuh darah-Mu, dan kami sudah memakai minyak urapan, kami menyatu dengan tubuh darah-Mu. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau ada di dalam kami dan kami pun di dalam Engkau. Biarlah kami semua berkomitmen Tuhan Yesus untuk kami hidup di dalam kekudusan-Mu, dan hidup sebagai pelaku firman-Mu dan menyenangkan hati Engkau, dan tidak mendukakan hati Engkau dan tidak mendukakan hati sesama. Kami percaya kami memiliki kuasa di dalam nama-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba berdoa untuk jemaat gereja Tiberias Indonesia. Sayangi jemaat gereja Tiberias Indonesia. Berikan jemaat gereja Tiberias Indonesia wibawa ilahi. Berikan kasih, kuasa dan mujizat-Mu selalu terjadi dalam kehidupan jemaat gereja Tiberias Indonesia. Berikan hikmat, akal budi dan pewahyuan dari sorga. Berikan berkat rohani, ada kuasa dan wibawa dari sorga. Berikan berkat jasmani selalu sehat sempurna. Jemaat gereja Tiberias Indonesia semua sehat sempurna, darah Yesus berkuasa menyembuhkan. Oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, jemaat gereja Tiberias Indonesia semua sehat sempurna dan sembuh, yang sakit sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Dan berikan Tuhan Yesus berkat materi, apapun yang jemaat gereja Tiberias Indonesia butuhkan selalu tercukupi. Kami tolak kegagalan, kami tolak kemiskinan, kami tolak penghalang berkat. Berikan jemaat gereja Tiberias Indonesia, Tuhan Yesus, pekerjaan yang daripada Engkau dan proyek-proyek baru daripada Engkau, Tuhan Yesus. Berikan apa yang dikerjakan selalu berhasil, selalu naik, tidak pernah turun. Dan berikan Tuhan Yesus penghasilan lebih dari cukup. Dan berikan rumah tangga di gereja Tiberias Indonesia semua dalam kasih mula-mula, cinta yang membara, dan apapun yang diperlukan dalam hidup ini selalu tercukupi bersama anak-anaknya. Hamba berdoa untuk pendeta-pendeta di gereja Tiberias Indonesia berkhotbah dengan penuh kuasa dan wibawa dari sorga. Tanda-tanda heran menyertai dan apa yang diperlukan dalam hidup ini selalu tercukupi. Hamba berdoa untuk para koordinator, pekerja, choir, usher, greeter, tim worship, tim media, kids dan buah nerga semua dipakai Tuhan dengan heran dan luar biasa. Apapun yang diperlukan dalam hidup ini selalu tercukupi. Hamba berdoa untuk program-program di gereja Tiberias Indonesia semua. Biarlah Engkau yang menyertai Tuhan Yesus, Engkau berkenan, dan Engkau semua berkenan kepada kami yang melayani ya Tuhan Yesus. Berkenan selalu Tuhan Yesus, dan kami mohon selalu perkenanan daripada Engkau Tuhan Yesus. Hamba berdoa untuk Pak Anggoro dan istri dan anak diberkati, berhasil. Pak Akyat dan Ibu Susan diberkati, Yeni Suryogo diberkati, Ibu Popi dan Pak David, Daniel dan Jojo dan Eli dan Pak Robi diberkati. Daniel diberkati, Tuhan Yesus dibalaskan 100 kali ganda, dan Pak Dama di Bekasi diberkati, dibalaskan 100 kali ganda. Ibu Marta di Sunter diberkati, dibalaskan 100 kali ganda. Pak Ganda Simatupang diberkati, Bu Teni diberkati, Bu Liana, Pak Antoni diberkati, dibalaskan 100 kali ganda. Pak Raymond dan Lia Pardiman diberkati. Dan Tuhan Yesus berikan, Tuhan Yesus, kami serahkan gereja Tiberias Indonesia untuk Kau sayangi, Kau berkati, dan semua jemaat gereja Tiberias Indonesia Kau pakai menjadi alat-Mu yang tangguh, menjadi pemenang jiwa bagi kerajaan sorga. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Dan biarlah mujizat-Mu, kasih-Mu, kuasa-Mu selalu terjadi dalam gereja Tiberias Indonesia dan dialami oleh jemaat gereja Tiberias dan orang Kristen pada umumnya. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Hamba serahkan jemaat gereja Tiberias Indonesia dan kami semua yang ada di dalamnya ke dalam pertolongan Roh Kudus-Mu selalu, dalam penopangan Roh Kudus-Mu selalu, dalam penguasaan Roh Kudus-Mu selalu, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin, amin, amin. Terima kasih saudara sekalian, Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan kepada Pendeta Elvis. Terima kasih Bu Gembala Sidang atas pelayanan Ibu hari ini. Kami sungguh diberkati melalui firman Tuhan, juga sakramen perjamuan kudus dan minyak urapan. Kami berdoa terus, Tuhan pakai Ibu menjadi alat yang tangguh untuk memenangkan banyak jiwa, nama Tuhan dimuliakan, dan kiranya Tuhan terus memberkati Bu Gembala Sidang bersama keluarga. Puji Tuhan, saudara, kita akan tutup ibadah kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk ibadah siang hari ini. Kami sungguh diberkati melalui firman Tuhan yang disampaikan oleh Ibu Gembala Sidang, Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Kami diberkati melalui pujian penyembahan. Kami diberkati melalui sakramen perjamuan kudus dan juga minyak urapan. Kami yakini, kami percaya, kami yang ada minyak dan anggur di akhir zaman tidak akan dirusakkan, terpelihara sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali. Dan kami raih janji firman-Mu, kami yang beribadah, roti makanan kami diberkati, air minuman kami diberkati, dijauhkannya kami dari segala sakit penyakit. Terima kasih Tuhan, berkatilah umat-Mu, sebentar mereka akan pulang, jaga dan lindungi, tutup bungkus dengan kuasa darah Tuhan Yesus. Kami tolak celaka maut, santet guna-guna iblis, rancangan orang jahat kami patahkan. Dalam nama Tuhan Yesus tidak berkuasa atas setiap kami. Berkati semua yang melayani, berkati seluruh
tim pujian penyembahan, Buana Request Worship Team, berkati Vandar bersama istri keluarga diberkati, Alvarado bersama istri keluarga diurapi diberkati, juga para singer, para pemain musik, seluruh anak-anak muda choir, Tuhan beri masa depan yang indah, pengerja kaum muda, pengerja suami istri, sound system, tim media, guru-guru, Beloved Kids, juga penerima tamu, juga petugas perjamuan kudus, semua koordinator di tempat ini, siapapun yang melayani, diberkati Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk gembala sidang kami, Ibu Pendeta Darniati Pariaji bersama anak-anak, menantu cucu. Tuhan beri kesehatan, umur panjang, ekstra kuasa, ekstra mujizat, tambahkan hikmat pewayan dari sorga untuk terus mempersiapkan jemaat Tiberias, jemaat yang kudus, misionaris dan siap ke sorga sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali. Berkati hambamu Pendeta Argo Pariaji, Tuhan urapi, Tuhan pakai luar biasa. Juga hambamu Pendeta Aristo Pariaji, Tuhan urapi, Tuhan pakai luar biasa. Terima kasih Tuhan, kami berdoa juga Indonesia dalam lindungan Tuhan, jauhkan dari resesi, jauhkan dari krisis. Kami semua bangsa Indonesia damai sejahtera, makmur sejahtera, diberkati Tuhan. Kami berdoa untuk dunia Tuhan, dalam perlindungan Tuhan, beri kedamaian buat dunia Tuhan, supaya setiap bangsa-bangsa diberi kedamaian, ada kerukunan, tidak ada konflik, tidak perang. Tuhan beri damai, beri sukacita dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami datang dengan berkat, kami pulang membawa berkat dari Tuhan. Umat Allah, angkat kedua belah tanganmu, arahkan hatimu, pandang Yesus Tuhan. Saudaraku, pulanglah dalam damai sejahtera Tuhan. Percayalah Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Yakinlah Tuhan sudah menyediakan hari depan yang penuh harapan. Diberkatilah seluruh hidupmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah karir bisnis usahamu berhasil, diberkatilah anak-anakmu pandai, cerdas, punya masa depan yang indah. Diberkatilah apapun yang kau kerjakan sepanjang tahun ini, Tuhan selalu buat berhasil. Pulanglah, terimalah segala berkat di sorga dan di bumi, anugerah dari Yesus Kristus Tuhan, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, menghibur, menuntun, menyertai kita semua. Mulai siang hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus akan datang di awan-awan, menjemput kita mempelainya. Saudara dan saya terangkat ke awan-awan, jumpa Tuhan, pesta di sorga, sepanjang masa diam di rumah Tuhan. Haleluya, semua diberkati. Sama-sama kita katakan, amin. What is the land?